Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini bagian dari langkah besar pemerintah untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional. Selama ini, sektor mineral dan batu bara menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di tahun 2024 lalu mencapai 140,5 triliun rupiah atau setara 52,1% dari total PNBP di sektor energi dan sumber daya mineral. Namun pertumbuhan sektor ini juga diiringi dengan persoalan tata kelola, mulai dari penambangan tanpa izin yang berdampak pada hilangnya devisa negara, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial lain yang merugikan masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah menegaskan pemberantasan tambang ilegal akan menjadi titik awal dalam memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia, agar seluruh rantai nilai mineral dan batu bara dapat terawasi, tertib, dan memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat. Dalam arahan terbarunya, Presiden menyebut praktik tambang tanpa izin sudah terjadi secara turun-temurun, bahkan melibatkan jaringan yang kompleks antara pengusaha, oknum, dan penambang rakyat. Prabowo menegaskan negara telah rugi hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat penyelundupan hasil tambang dan hilangnya potensi pajak. Untuk itu, ia memerintahkan seluruh institusi termasuk TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Bea Cukai untuk terlibat aktif dalam penertiban aktivitas penambangan tanpa izin. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Masih banyak wilayah yang menjadi sorotan, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Bangka Belitung yang selama ini dikenal sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Namun di saat yang sama, kerusakan lingkungan akibat penambangan tanpa izin terus terjadi, mulai dari kawasan hutan hingga pesisir pantai yang berubah menjadi lubang menganga. Untuk menekan praktik penambangan timah ilegal, pemerintah membentuk satuan tugas khusus bernama Satgas Halilintar. Satgas ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM dengan mandat untuk memperbaiki tata kelola pertimbangan nasional, menegakkan hukum, dan memulihkan ekonomi masyarakat lokal. Senada, pemerintah juga mulai merancang kerangka Sustainable Mining Governance sebagai upaya jangka panjang untuk memastikan setiap aktivitas pertambangan memberikan nilai tambah bagi negara. Model pengawasan digital dan integrasi data izin melalui Mining One Map System juga tengah disiapkan untuk meningkatkan transparansi industri. Karena pada tahun 2023, sektor minerba memberikan kontribusi sebesar 2.198 triliun rupiah atau sekitar 10,5% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor ini mencapai 140,5 triliun rupiah pada 2024 dan 76,9 triliun rupiah hingga Juli 2025. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwai mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, namun juga pada penataan aktivitas penambangan rakyat yang selama ini dilakukan secara ilegal. Dirinya menyampaikan pemerintah menawarkan sejumlah cara untuk memberantas praktik penambangan ilegal, di antaranya melalui penyediaan izin usaha pertambangan rakyat atau IUPR sebagai payung hukum untuk memberdayakan penambang kecil secara legal dan terawasi. Dengan mekanisme ini, penambangan rakyat dapat berkontribusi pada penerimaan negara sambil menjaga lingkungan dan keselamatan kerja. Kami mendorong supaya ada sinergitas dengan cara berpikir yang komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk bagaimana kita menciptakan keadilan yang komprehensif terhadap masyarakat
supaya tata kelola sumber daya alam kita bukan cuma diarahkan kepada prinsip komersialisasi, tapi pada prinsip keadilan. Di sisi lain, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai kebijakan Presiden ini sudah tepat dan harus didukung dengan regulasi yang jelas. Bambang menyebut penambangan timah sudah menjadi identitas sosial dan sumber ekonomi masyarakat Bangka Belitung sejak lama. Namun, praktik tanpa izin telah menyebabkan rusaknya lingkungan dan menurunnya penerimaan negara. Bambang mendorong adanya pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan kebijakan sosial. Bambang juga menyarankan model kerjasama antara perusahaan pertambangan besar dengan koperasi atau UKM lokal agar masyarakat dapat terlibat dalam rantai pasok industri tanpa harus memegang izin penambangan secara langsung. Sementara itu, Ketua Perhapi Sudirman Widi Hartono menilai langkah pemerintah membentuk Satgas Halilintar merupakan titik balik dalam upaya menata ulang industri timah nasional. Menurutnya, penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Mengingat praktik penambangan tanpa izin sudah marak sejak 2 dekade terakhir. Widi mengingatkan, sektor pertambangan nasional kini tengah menghadapi tantangan serius akibat menurunnya harga komoditas mineral di pasar global. Kondisi ini semakin diperparah oleh maraknya aktivitas tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan overproduksi di pasaran. Overproduksi dari tambang-tambang tanpa izin bukan hanya menekan harga jual mineral, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap penerimaan negara. Ketika harga komoditas turun, pendapatan negara dari royalti pajak turut berkurang. Para pelaku industri menilai apabila praktik tambang ilegal terus dibiarkan, bahkan hingga masyarakat umum diizinkan ikut menambang tanpa regulasi yang ketat, maka tekanan terhadap harga komoditas mineral bisa semakin dalam dan stabilitas sektor pertambangan nasional pun terancam. Ya, jadi memang yang tadi kami cukup soroti juga adalah adanya wacana untuk dalam tanda kutip melegalkan kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal. Dan ya, memang benar ada yang diregulasi itu juga sudah dimunculkan revisi Undang-Undang Minerba yang mengakomodir adanya UMKM ya, termasuk koperasi juga untuk bisa masuk ke operasional pertambangan dengan mendapatkan izin usaha pertambangan. Kami sangat meminta sekali kepada pemerintah ya dalam hal ini agar benar-benar berhati-hati dalam implementasinya dan selektif untuk pemilihan jenis komoditas apa kira-kira yang bisa diberikan ya untuk pelaku-pelaku usaha kecil seperti ini ya, termasuk masyarakat juga, dan wilayah-wilayah mana saja yang bisa diberikan. Karena kalau misalnya ini diterapkan secara sembrono untuk semua komoditas, itu malah konsep keadilan yang ditujukan malah akan menjadi tidak tepat, karena mungkin akan mewujudkan ketidakadilan bagi para pengusaha tambang itu sendiri yang sudah secara serius mengurus perizinannya sejak awal. Widi menambahkan, reformasi tata kelola tambang seharusnya tidak hanya berhenti di penertiban, namun juga harus dilanjutkan dengan program reklamasi, rehabilitasi lahan, serta diversifikasi ekonomi daerah pasca tambang. Perhapi menilai penguatan teknologi geologi digital dan transparansi data cadangan mineral akan menjadi kunci dalam pengawasan era baru industri pertambangan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muh Irhamni menyatakan, Polri siap menjalankan arahan Presiden dalam penataan ulang penambangan rakyat. Menurut Irhamni, arahan Presiden sudah sangat tepat, di mana penegakan hukum harus sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, penegakan hukum adalah upaya terakhir untuk fokus utama pembinaan dan pencegahan. Jadi pencegahan dan upaya hukum adalah upaya terakhir sehingga masyarakat sendiri bisa menikmati apa yang menjadi hak rakyat Indonesia yang mana kita sangat kaya dengan sumber daya alam. Kalau memang sudah diberikan kesempatan sebaik itu, tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran baik tidak melakukan good management practice, tentunya akan kami lakukan penindakan. Selain itu, ia menegaskan penegakan pidana hanya dilakukan jika masih ada pihak yang secara sengaja melanggar, melakukan penyelundupan, atau mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan.
Polri juga siap bekerja sama dengan Kementerian SDM dan Pemda dalam mengawal proses legalisasi penambang rakyat agar transisi dari aktivitas ilegal menuju legal dapat berjalan mulus tanpa gejolak sosial. Dalam diskusi Coffee Morning yang digelar bersama CNBC Indonesia, keempat pembicara sepakat bahwa masa depan industri tambang nasional harus berada di bawah payung kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat. Kolaborasi antar lembaga, penerapan teknologi, dan pengawasan transparan dinilai sebagai jalan tengah untuk mengurangi konflik sosial sekaligus meningkatkan kepatuhan industri. Upaya penertiban tambang ilegal tidak lagi dipandang sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional, berkedaulatan sumber daya, dan perlindungan lingkungan untuk masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, profesi, dan penegak hukum menjadi kunci utama agar sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat tanpa merusak lingkungan atau merugikan negara. Maraknya aktivitas tambang ilegal kini menjadi salah satu penyebab penekanan harga komoditas mineral dan juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Jika tidak segera diatasi, dampaknya tak hanya dirasakan oleh para pelaku industri, namun juga oleh negara yang kehilangan potensi pendapatan dari sektor strategis ini. Penertiban dan pengawasan tambang ilegal menjadi langkah mendesak sebelum kerugian lingkungan, kerugian negara, dan kerugian masyarakat semakin mendalam. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.